Janji Tuhan kepada Yakub tidak hanya untuk Yakub, tapi juga untuk kita semua. Tuhan tidak meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, apapun yang masalah kita, Tuhan tidak tinggalkan kita. Kita berdoa. Baruch ata Adonai Eloheinu melek haolam hakol nikhya bidabro. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang kami sembah, Raja semesta alam yang menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya. Tuhan yang kami puja, Tuhan yang kami agungkan, Tuhan yang kami tinggikan dan muliakan, Tuhan satu-satunya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, firman yang hidup. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan tuntun kami, lewat firman-Mu kami mengerti kehendak dan rencana-Mu. Dan lewat firman-Mu kami memperoleh kekuatan, dan kami dapat memahami pesan Tuhan di tengah-tengah hidup kami. Terpujilah Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Baik umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, sekalipun situasi dan kondisi sepertinya tidak berubah, tapi kita harus percaya dan yakin bahwa ada Tuhan yang menguasai seluruh kehidupan di jagat raya alam semesta ini. Itu sebabnya kita akan mendengar dan merenungkan firman-Nya dari kitab Kejadian pasal 28 ayat 15. Satu ayat saja, Kejadian 28 ayat 15. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan dan seluruh orang percaya, kisah Yakub ini, terlebih kehidupan Yakub, jika dibandingkan dengan ayahnya Ishak, maka perjalanan hidup Yakub lebih bervariasi. Dengan karakternya sendiri, di mana Ishak ya perjalanannya lurus-lurus saja sampai akhir hidupnya. Sementara perjalanan kehidupan Yakub penuh dengan intrik-intrik. Itu sebabnya Allah mengganti namanya menjadi Israel atau kesayangan Tuhan. Kisah Yakub ini syarat dengan pergumulan yang beraneka ragam. Tetapi apa yang dialami Yakub dalam hidupnya sangat unik, terutama pengalaman religius yang membawa Yakub ke satu tempat dalam yang dahulunya di mana kakeknya Abraham ada di tempat yang sama yang menerima janji Tuhan. Sebagaimana dalam Kejadian 13 ayat 14 dan 15, kita akan melihat ke belakang supaya kita tahu di mana hal-hal yang kemudian terulang kembali, apa yang Yakub alami sama dengan kakeknya Abraham alami. Kejadian pasal 13 ayat 14 dan 15.
Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan barat, utara dan selatan, sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya." Wayehi Adonai, berfirmanlah Tuhan, Amar el Abraham kepada Abraham, Makom Asher atas Syam. Syam itu tempat di mana dia berdiri. Sama dengan ketika Abraham juga ada di tempat yang sama. Itu bisa dibandingkan dalam Kejadian 28 pembacaan kita ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, "Akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu." Asher atas Syam, tempat yang kau berdiri. Tempat itu, tempat yang sama di mana Tuhan menjumpai Abraham, sama tempatnya. Hanya bedanya ketika Tuhan menjumpai Abraham tidak dalam mimpi, tapi Tuhan hadir di sana, bicara langsung dengan Abraham. Tapi Yakub, Tuhan mengatakan itu kepada Yakub lewat mimpi. Tempat yang sama, yang dulu bernama Luz, kemudian menjadi Bet-El, Bait-El, dalam bahasa Arab Bait, Roma, El itu Allah, El Baitil, Baitel, tempat Allah. Di mana tempat itu yang kemudian menjadi babak baru ketika Yakub ingin lari ke Haran oleh karena usulan ibunya, dan Yakub berpikir bahwa Haran itulah masa depan bagi dia dan Kanaan masa lalunya. Tapi itulah yang dipikirkan oleh Yakub. Ternyata berbeda dengan apa yang dipikirkan Tuhan dengan kita. Dan itulah manusia. Seringkali kita berpikir menurut kita, berdasarkan pemikiran kita, cara kita, sehingga kita merasa apa yang kita pikirkan lebih hebat dari apa yang Tuhan pikirkan untuk kita. Itu sebabnya ayat yang kita baca dari penggalan kisah Yakub jelas sekali. Karena amarah, kemurkaan Esau terhadap adiknya Yakub di dalam Kejadian 27 ayat 41. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Lalu ia berkata kepada dirinya sendiri, "Hari-hari berkabung karena kematian ayahku itu tidak akan lama lagi. Pada waktu itulah Yakub, adikku, akan kubunuh." Dari situlah, dari peristiwa itulah keinginan Esau ingin memusnahkan Yakub, ingin membalas rasa sakit hatinya Esau terhadap Yakub. Disitulah awal kemudian Yakub merasa tidak berdaya, tidak mampu, dan kemudian diusulkan oleh ibunya lari ke Haran, dan dia coba untuk lari ke Haran. Tentulah perjalanan Yakub bukan perjalanan plesir yang bisa rileks dalam berjalan, tidak. Dia lari penuh dengan rasa ketakutan, perasaan yang penuh dengan rasa takut yang besar. Jadi tidak hanya dalam keadaan takut, bahkan kelelahan raganya. Sehingga dalam situasi itulah Yakub tertidur. Jadi bukan Yakub tertidur sebagaimana kita menikmati tidur nyenyak. Saking rasa takut yang amat sangat, tidak hanya fisik yang lelah, raga pun ikut lelah, capek. Dalam ketakutan itulah rasa lemes, ketidakberdayaan
Yakub tertidur, tapi dalam keadaan itulah pewahyuan ilahi datang dalam mimpinya dan akhirnya membuat semua berubah, baik dalam hati, pikiran Yakub, bahkan seluruh kehidupan Yakub. Apa yang diterima Yakub dalam mimpi itu? Sebelum saya bahas, saya ingin sedikit menyisipkan kalimat. Ketika Yakub menerima pewahyuan, sebagai orang percaya, sang wahyu itu sudah turun. Kita sudah terima ketika kita percaya dialah Yesus. Makanya ada kitab wahyu. Kitab wahyu itu berbicara tentang Kristus. Dan ketika kita meyakini, mengimani, kita berjumpa secara pribadi dengan sang wahyu itu, Yesus. Perubahan itulah, iman percaya kita itulah merubah hidup kita dari kegelapan menjadi anak-anak terang. Karena kita sudah berjumpa, sama dengan Yakub. Ketika pewahyuan ilahi datang, merubah Yakub. Sebab Yakub ada dalam keadaan ketakutan. Apa yang diterima Yakub ketika pewahyuan ilahi itu turun di tengah-tengah dalam rasa ketakutan yang amat sangat, dalam ketidakberdayaan? Musa menuliskan di sana satu kata pertama dari ayat 15 itu. Hine. Hine. Sesungguhnya. Kata hine itu tidak hanya kata sesungguhnya, tapi artinya lihatlah, ketahuilah. Kata lihatlah, ketahuilah berarti ada sesuatu. Ada penegasan di sana terhadap sesuatu yang Tuhan ingin lakukan kepada Yakub. Sesuatu yang penting baik saat itu maupun masa yang akan datang. Hine, perhatikanlah, lihatlah, karena sesungguhnya, itu maksudnya di sana. Apa itu? Apa yang harus diketahui Yakub? Yang pertama, Yakub harus tahu yang diinginkannya dari Tuhan. Yang pertama, apa yang Yakub harus tahu yang diinginkannya dari Tuhan. Sebab Tuhan Maha tahu. Dia sangat tahu. Dia tahu betul keadaan Yakub yang berselimuti dengan kegelisahan, kekhawatiran, kecemasan, ketakutan. Persis keadaan sekarang ini. Banyak orang penuh dengan ketakutan, walaupun seolah-olah pandemi itu sudah menjadi hal biasa, tetapi dengan dia bersimultan sepertinya mencekam, menakutkan. Yakub harus tahu apa sih yang dia inginkan supaya Tuhan perbuat bagi dia, karena Tuhan tahu. Tuhan juga tahu apa yang sedang kita inginkan untuk Tuhan lakukan buat kita. Karena itu hine, perhatikanlah, aku akan lakukan sesuatu bagimu. Sesungguhnya lihatlah, aku Maha Kuasa, aku punya kuasa, aku berkuasa untuk melakukan apa yang kau rindukan untuk aku lakukan. Kalimat pertama dalam ayat 15, tidak usah banyak ayat, satu ayat saja. Anohi im. Im itu menyertai. Aku menyertai engkau. Amin. Orang percaya, amin. Ya, amin. Itu yang kita inginkan. Tuhan, Immanuel, Allah beserta dengan kita. Aku menyertai engkau. Tuhan loh yang bicara ini. Yakub, aku tahu engkau ketakutan. Hai orang percaya, aku tahu hari-hari ini ketakutanmu semakin bertambah. Sebab pandemi tidak hanya merusak sendi kesehatan,
ekonomi, semuanya. Tapi Tuhan bilang, Anohiim, aku menyertai engkau. Kita ingat waktu peristiwa Musa. Ketika Musa Tuhan suruh, sudah lolos dari Firaun. Kemudian Tuhan mendengar seruan orang Israel, jeritan orang Israel. Tuhan bilang, Musa, kamu kembali. Sampaikan kepada Firaun, aku pingin umatku, bangsaku datang beribadah kepada aku. Musa bilang begini, Mi Anohi, siapa aku? Siapa aku? Dia lupa, yang suruh ini Tuhan. Yang memerintahkan ini Tuhan. Yang berkuasa ini lebih dari Firaun. Bahkan Firaun ada dalam genggaman tangannya. Dia berkata, Ehyim, aku menyertai engkau. Jadi coba kita berpikir, merenungkan. Kalau Tuhan bilang, Anohiim, Ehyim kepada kita. Apa yang kita harus gentar? Apa yang harus kita takuti kalau Tuhan menyertai kita? Dia katakan lagi, dan aku akan melindungi Samar. Melindungi Samar itu dia tidak hanya menjaga, dia pelihara dengan setia, kata Samar. Dia pelihara dengan setia. Kesetiaan Tuhan bukan kesetiaan manusia yang bisa diragukan. Kesetiaan Tuhan itu untuk selama-lamanya. Bahkan Asher, dari kata aher, kemanapun, dimanapun, walaupun. Tuh, penyertaan Tuhan itu. Dia memelihara kita dengan setia. Kemanapun, dimanapun kita berada. Banyak orang berpikir, dalam kondisi begini saya harus ke sana. Sana mungkin lebih aman. Siapa bilang? Hampir seluruh dunia secara masif sudah tersentuh pandemi. Mau kemana kita? Tapi kalau Tuhan menyertai kita, Samar, dia memelihara dengan kasih setianya. Kemanapun kita pergi, bahkan ada satu kalimat, call, selama halak engkau pergi. Jadi dimanapun kita pergi, dimanapun kita berjalan, kemanapun, walaupun keadaan yang tidak memungkinkan, penyertaan Tuhan menjadi jawaban bagi kita. Bumi dan langit punya Tuhan. Yang kedua, apa yang Yakub harus tahu tentang keinginan Tuhan terhadap dirinya? Jadi yang pertama tadi, apa yang Yakub harus tahu yang diinginkannya dari Tuhan. Karena Tuhan tahu dia dalam keadaan khawatir, bimbang, ketakutan dan cemas. Tuhan jawab. Tapi yang kedua, apa yang Yakub harus tahu tentang keinginan Tuhan terhadap dirinya? Yang telah dijanjikan Tuhan kepada kakeknya Abraham dan ayahnya Ishak. Apa itu? Masih tetap dalam ayat 15. Dan aku akan membawa engkau kembali. Shop membawa kembali. Yakub pikir dengan dia lari ke Haran, wah dia bebas dari Esau. Dia bebas dari ancaman. Siapa bilang? Jangan kita juga berpikir, aku harus lari ke sana dan ke sini. Tidak perlu. Asal dia menyertai kita. Itu pikiran manusia. Tapi Tuhan mau, Yakub engkau dengar. Sob el Adama, aku akan membawa engkau kembali karena engkau sudah mengambil keputusan menurutmu yang engkau rasa yang terbaik. Tapi sesungguhnya sebab rencana manusia lebih kepada sebuah kegagalan dan kebinasaan.
Tapi rencana Tuhan selalu disertai dengan keselamatan bagi setiap orang yang selalu setia kepada Tuhan. Kembali. Ini rencanaku. Ini rancanganku. Bukan rencanamu. Engkau pergi ke Haran tidak akan peroleh apa-apa. Tapi kalau engkau mengikuti rencanaku, sebagaimana aku sudah bersumpah, berib olam, janji yang kekal kepada nenek moyangmu, Abraham dan bapakmu, Ishak, engkau harus kembali. Zot ini, tanah ini, karena dia sudah di perbatasan. Istilahnya selangkah lagi, dia sampai ke Haran, tinggalkan Kanaan. Tapi Tuhan nyatakan di situ. Tuhan ingatkan kepada kita, mari. Ketika kita sudah lari dari Tuhan, hampir jurang dan tidak tertolong lagi, Tuhan ingatkan, mari kita peka. Kita kembali kepada Tuhan. Mungkin dengan keadaan situasi seperti sekarang membuat kita putus asa. Tapi jangan pernah berpikir bahwa di luar Tuhan ada jalan keluar. Di luar Yesus ada keselamatan. Tidak ada. Hanya ada di dalam Dia. Itu sebabnya ketika Dia mengingatkan kepada kita, Dia menasihati, menegur kita, mari kita sadar dan kita berbalik. Sebagaimana Dia katakan, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. El Adama Sot, ke negeri ini. Ke dalam perjanjianku yang engkau mau melupakan. Karena menurutmu apa yang kau pilih itu yang lebih baik. Sebagai orang percaya kita tidaklah demikian. Kalau hampir nyaris kita lakukan itu, mari kita cepat sadar. Tidak ada yang dapat menolongmu. Engkau tidak bisa luput dari apapun keadaan yang sedang menimpa dunia saat ini. Mau kemana kita? Ke daerah mana yang tidak ada? Semua ada pandemi. Tapi kita kembali berlindung kepada Tuhan. Amin. Kita kembali dalam naungan kasih-Nya. Kita kembali kepada jalannya. Kita kembali, mungkin kita sudah salah berpikir, salah keputusan. Kita kembali. Karena rencana Yakub memilih Haran, dia pikir untuk berkeluarga di sana. Dia mencoba lari dari apa yang telah dijanjikan dan disepakati oleh Tuhan dengan ayah dan kakeknya Abraham tentang Kanaan. Di ujung tanah Kanaan, Tuhan hadir lewat mimpinya. Lihat Tuhan itu. Tuhan tidak pernah terlambat untuk mengingatkan kita. Tuhan tidak pernah berlambat untuk menolong kita. Dia ingatkan. Puji syukur Yakub sadar itu. Kita tidak diingatkan, kita tetap bebal. Seolah-olah di luar Tuhan ada jalan keluar. Itu sebabnya sehingga tidak mungkin keadaan dan keberadaan Yakub mampu menjadi penghalang. Karena Tuhan berkata di sana, melainkan tetap melakukan. Asah, melainkan Tuhan tetap menjadikan akhir seperti dabar yang kujanjikan, yang kuucapkan kepadamu. Jadi janji Tuhan, rencana Tuhan tidak pernah terhalang oleh karena kegagalan kita. Tapi ketika kita peka, kita menyadari rencana Tuhan yang indah dalam hidup kita. Dan kita hampir lari dari rencana Tuhan. Kita kembali kepada Tuhan. Apalagi sampai menggagalkan rencana Tuhan terhadap Yakub. Tidak mungkin. Sebab Tuhan berjanji kepada Yakub sebagai yang mewarisi janji Tuhan kepada kakek dan ayahnya. Dia katakan di sana, sebab aku tidak akan
meninggalkan engkau. Amin. Kalimat ini menjadi kunci buat kita menjalani hari-hari yang penuh dengan ketakutan, kecemasan, ataupun apalah yang kita hadapi. Lo itu tidak ki, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau. Aku tidak akan meninggalkan engkau. Makanya waktu Yesus Sang Firman itu menjadi manusia, namanya disebut apa? Immanuel. Karena Allah tidak pernah meninggalkan kita lewat Yesus. Di dalam Yesus kita bersekutu dengan Allah. Di dalam Yesus kita menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yesus kita menjadi biji matanya. Di dalam Yesus kita kembali untuk hidup sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Karena Dia tidak akan meninggalkan kita. Dan tidak mengabaikan atau melalaikan atau menyerahkan engkau kepada musuh-musuhmu. Bukankah kita juga adalah keturunan Abraham, Ishak dan Yakub secara rohani di dalam Yesus? Berarti janji yang sama kita terima. Mari orang percaya, jemaat Tuhan, ingat Tuhan berkata kepada Yakub, "Kilo asap, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau." Artinya Tuhan selalu bersama dengan kita. Dia kerjakan, Dia melindungi kita, Dia pelihara dengan begitu sempurna. Dia tidak akan membiarkan musuh-musuh kita menghancurkan hidup kita. Karena itu, mari kita menyadari kembali janji Tuhan kepada Yakub tidak hanya untuk Yakub, tapi juga untuk kita semua. Tuhan tidak meninggalkan kita. Apapun keadaan kita, apapun persoalan kita, apapun yang masalah kita, Tuhan tidak tinggalkan kita. Jangan kita lari daripada Tuhan. Kita tetap teguh di dalam Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kebenaran sabdamu, janjimu kepada Yakub. Ketika Yakub memilih menurut dirinya itu yang terbaik, ternyata menurut pikiran Tuhan berbeda dengan apa yang Yakub pikirkan. Janji Tuhan, perkataan Tuhan dengan Abraham dan Yakub tidak mungkin gagal ketika Yakub telah berpikir, telah bertindak yang salah. Demikian juga di dalam Yesus Kristus kami percaya rencana Tuhan dalam hidup kami tidak pernah gagal. Sekalipun kami sering gagal, sering lalai, tapi ketika firman-Mu didengungkan bagi kami, biarlah kami menyadari dan kami diingatkan, kilo asap, sebab aku tidak akan meninggalkan Engkau. Maka ketika Tuhan yang memelihara kami, Tuhan yang menyertai kami, Tuhan yang bersama-sama dengan kami, kami percaya Tuhan tidak akan pernah membiarkan kami jatuh dan tergeletak. Tuhan tidak akan membiarkan kami terhadap musuh-musuh kami. Terima kasih Bapa, yang sakit Engkau sembuhkan dalam nama Yesus, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang mengalami pergumulan Tuhan beri jalan keluar, yang putus asa, hilang harapan, biarlah firman-Mu meneguhkan atas kehidupan mereka. Tuhan tolong bangsa kami kemelut pandemi di tengah-tengah kehidupan kami. Tuhan tolong para medis, tenaga kesehatan, Tuhan tolong semuanya, sehingga waktu-Mu Tuhan yang akan melenyapkan pandemi. Hanya Tuhan yang sanggup, dan hanya Tuhanlah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sehingga kami berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya perlindungan-Mu sempurna. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.